Perkenalkan, nama saya Dewi Lansari, NIM 2019 143 135. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi perkembangan peserta didik, yaitu dibimbing oleh Ibu dosen Evi Rosmiati MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. Adapun tujuan instruksionalnya dapat memahami satu perkembangan fisik yang meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan serta perkembangan motorik anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. Yang tujuan instruksional keduanya yaitu perkembangan intelektual yang meliputi perkembangan kognisi dan perkembangan bahasa anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. Adapun tujuan instruksionalnya ketiga, perkembangan sosial emosional yang meliputi elemen-elemen sosial dalam bermain, perkembangan otonomi dan inisiatif, perkembangan konsep diri, hubungan dengan teman sebaya. Adapun tujuan instruksional yang keempat yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. Adapun perkembangan anak-anak awal yaitu perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. Nah, yang terutama pertumbuhan tinggi dan berat badan. Adapun yang kedua yaitu perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Nah, awal masa kanak-kanak itu yang pertama, anak senang mengulang-ulang sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. Yang kedua, anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat rasa takut kalau mengalami sakit atau diejek teman-teman sebagaimana ditakuti oleh anak-anak yang lebih besar. Yang ketiga, anak muda dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Nah, di sini kita akan bahas implikasinya pada pendidikan. Nah, sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan baik. Sehubungan dengan perkembangan motorik tangan, anak dapat dilatih kemandirian yang berkait dengan kehidupan sehari-hari seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya yang seperti makan sendiri. Dia lebih memahami apa yang dia lakukan agar perkembangan motorik tersebut lebih berkembang. Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap proporsionalnya yaitu anak mulai menguasai fungsi simbolis. Yang kedua, terjadi tingkah laku imitasi. Yang ketiga, cara berpikir anak egosentris. Yang keempat, cara berpikir anak sentralisat. Yang kelima, berpikir tidak dapat dibalik. Yang keenam, berpikir terarah statis.